Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil identifikasi visi, misi, strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan berbasis online maupun tidak. Perusahaan yang diidentifikasi bertaraf nasional dan internasional. Berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Amazon. Apa itu Amazon.com? Amazon.com adalah sebuah perusahaan perdagangan elektronik multinasional yang berkantor pusat di Seattle, Amerika Serikat. Amazon adalah pengecer daring terbesar di dunia. Perusahaan ini juga memproduksi barang elektronik konsumen termasuk pembaca buku elektronik yang merupakan salah satu penyedia jasa. Situs ini merupakan salah satu toko online terbesar di dunia yang terbentuk tahun 1994 dan sudah berhasil menguasai pasar online dunia. Jaringannya sudah tersebar sangat luas di berbagai negara hingga ke seluruh dunia. Visi misi, tujuan, dan moto. Visi dan misi dari Amazon adalah sebagai perusahaan yang paling customer-centric. Pelanggan dapat temukan apapun yang mereka inginkan dengan mudah melalui pembelian online dan harga yang rendah. Tujuan Amazon.com adalah tidak untuk menjadi toko buku terbesar di dunia, tetapi toko serba ada terbesar di dunia. Dan moto dari Amazon yaitu The Company Motto, Work Hard, Have Fun, and Make History. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Amazon.com. Yang pertama, dirancang untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan pada website perusahaan, yaitu mempromosikan pembelian berulang untuk membangun kesadaran produk dan layanan yang tersedia. Kedua, melalui promosi khusus. Ketiga, layanan pelanggan, yaitu perusahaan manajer fokus pada inovasi yang berkelanjutan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Keempat, memasarkan produknya juga melalui program associates mereka, di mana mereka kontrak dengan situs web untuk mengarahkan pelanggan ke website Amazon untuk membeli produk. Amazon membayar komisi kepada peserta dalam program arahan pelanggan yang menghasilkan penjualan. Strategi pada e-commerce. Saat ini, untuk memfokuskan upaya pembangunan pada inovasi dengan menciptakan dan meningkatkan perangkat lunak berpemilik dan oleh lisensi atau memperoleh teknologi yang dikembangkan secara komersial untuk aplikasi lain ketika itu dibutuhkan. Strategi teknologi. Pada tahun 1995, Amazon.com membuka situs e-commerce yang mana menjual barang melalui internet. Amazon.com juga memanfaatkan teknologi internet untuk membangun customer database dan berkomunikasi dengan para pelanggannya. Keunggulan pada Amazon.com. Yang pertama, strategi pemasaran yang bagus. Kedua, website yang menyediakan link review produk dianggap sebagai atribut yang positif untuk berbagi informasi dan mendorong penjualan. Yang ketiga, memiliki karyawan kompeten dalam pemasaran, pengembangan software, finance, dan distribution software. Yang keempat, Amazon memiliki diversifikasi produk sehingga memberikan tambahan pelanggan. Yang kelima, harga produk yang lebih terjangkau dan dibandingkan dengan pesaing. Yang keenam, penggunaan pasar online menyediakan fasilitas bagi pelanggan untuk menjual barang-barang yang tidak diinginkan, sehingga menjadi poin yang berbeda bagi Amazon.com untuk bersaing dengan para pengecer lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Rahmat Salsabila. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan perusahaan Alibaba atau Alibaba Group. Do you know about Alibaba.com? Alibaba.com merupakan perusahaan unggulan dari Alibaba Group. Alibaba Group adalah dunia terbesar bisnis ke bisnis, platform perdagangan online untuk ukuran kecil dan menengah usaha. Yang dimaksud bisnis ke bisnis merupakan suatu yang menghubungkan produsen Cina dengan pembeli atau pelanggan yang ada di luar negeri. Kemudian Alibaba.com didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma di Hansu, Cina Timur. Nah, Jack Ma sendiri adalah seorang guru bahasa Inggris dunia
suatu waktu untuk membuat usaha e-commerce ini yang bernama Alibaba.com. Alibaba.com sendiri sekarang memiliki 3 pasar utama, yaitu Alibaba Internasional, Alibaba Cina, dan Taobao Marketplace. Alibaba Internasional adalah platform e-commerce global terkemuka untuk usaha kecil, sedangkan Alibaba Cina merupakan Cina terkemuka e-commerce platform untuk usaha kecil yang terlibat di dalam perdagangan dalam negeri. Kemudian, Taobao Marketplace adalah salah satu dunia atas 20 situs paling banyak dikunjungi. Jadi, dulunya Taobao merupakan pasar di Cina. Pasar yang diluncurkan pada tahun 2003 dan paling populer konsumen to konsumen online. Alibaba.com tidak hanya memiliki 3 pasar utama saja, melainkan ada lagi yang namanya Tmall.com. Dan ada juga Alibaba Cloud Computing. Alibaba Cloud Computing adalah penyedia platform untuk awan, komputasi, dan data manajemen. Tujuannya untuk mengembangkan platform pertama pilihan untuk berbagi data dan membuat lebih mudah diakses oleh umum di Cina layanan komputasi awan. Sedangkan Tmall sebagai platform utama untuk kualitas, nama barang catering untuk semakin canggih konsumen Cina, dan retail online website yang paling sering dikunjungi di Cina. Ada visi dan misi dari Alibaba.com. Apa ya kira-kira visi dan misinya? Nah, visi Alibaba.com yang pertama ada membangun masa depan yang lebih baik melalui inovasi dan kreativitas. Dan itu mengembangkan ide-ide yang inovatif dan kreatif. Yang kedua ada mampu melayani 2 miliar konsumen global dan menciptakan 100 juta lapangan pekerjaan. Ide kimat ini mengutamakan pelanggan karena suatu bisnis, suatu perusahaan, dia akan selalu sukses atau selalu berjalan dengan baik jika pelanggannya itu semakin bertambah dan semakin tetap. Kemudian yang ketiga ada menjadi perusahaan yang mampu bertahan setidaknya selama 102 tahun, dan Alibaba berhasil bertahan selama 3 abad. Wow, hebat sekali Jack Ma itu orangnya bekerja keras. Dia menginginkan perusahaannya itu untuk mampu bertahan selama 102 tahun dan selalu mengedepankan masa depan perusahaannya. Kemudian ada yang keempat adalah menjadi pembentuk masa depan dan pionir serta menjadi pemimpin jalannya masa depan. Dia menginginkan bahwa e-commerce Alibaba.com adalah pemimpin untuk perusahaan-perusahaan lain atau e-commerce yang lain yang menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya ada misi. Misi Alibaba Group adalah untuk membuatnya mudah untuk melakukan bisnis dimanapun. Alibaba Group mengoperasikan, memimpin pasar online dan mobile, retail, dan dagang grosir, serta awan komputasi dan layanan lainnya. Alibaba menyediakan teknologi dan layanan konsumen, berdagang,
dan peserta lain untuk melakukan perdagangan di ekosistem kita. Budaya Alibaba adalah tentang membela usaha kecil. Mereka beroperasi ekosistem yang mana semua peserta, konsumen, pedagang, penyedia, layanan, pihak ketiga, dan lain-lain memiliki kesempatan untuk sejahtera. Slide berikutnya adalah penerapan strategi Alibaba.com. Kira-kira apa ya strategi Alibaba.com ini? Yang pertama ada strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan ada dua. Yang pertama, ekspansi secara global, di mana perusahaan Alibaba melakukan bisnis secara global ke berbagai negara untuk memasarkan produknya. Yang kedua, melakukan investasi. Bagi perusahaan besar, Alibaba tidak lupa untuk melakukan investasi untuk berkembang. Alibaba Group telah melakukan investasi besar di Cina Weibo, situs microblogging berbahasa Cina yang mirip dengan Twitter, dan Yoututu, jawaban Cina untuk YouTube. Alibaba juga berinvestasi di sejumlah startup Amerika Serikat, termasuk aplikasi pesan video Snapchat dan Line. Pada tahun 2014, Alibaba Group membeli 50% saham Guangzhou Evergreen Football Club seharga $192 juta. Meskipun investasi Alibaba yang luas, bisnis inti dari Alibaba tetap berpusat pada e-commerce. Strategi yang kedua adalah strategi marketing. Strategi marketing yang digunakan Jack Ma ada 5. Yang pertama, pelanggan adalah kunci sukses. Jack Ma percaya bahwa suatu bisnis bisa bertahan lama jika tetap memiliki pelanggan. Jadi, si Jack Ma ini menomorsatukan pelanggannya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, meraih marketplace dunia. Jack Ma percaya bahwa internet akan bisa membantunya untuk memperbesar usaha dan menjembatani untuk masuk ke dalam pasar global. Prinsip Jack Ma, bisnis tidak hanya ada di suatu negara saja, tetapi bisa dilakukan di semua negara. Apalagi zaman sekarang, teknologi sudah semakin canggih dan semakin meningkat. Yang ketiga, ada tangkap peluang. Sekitar tahun 1990-an, infrastruktur di Cina masih sangatlah minim, sehingga membatasi pengusaha untuk berkembang. Hal ini dimanfaatkan oleh Jack Ma untuk sebagai peluang menjalankan bisnisnya. Banyak dari pengusaha tersebut bisa menjalankan bisnis mereka dengan bergabung di Alibaba, sehingga mereka tidak perlu lagi memperdagangkan sendiri bisnisnya. Yang keempat, mau mencoba. Jack Ma mencoba membuat e-commerce untuk membantu pengusaha-pengusaha pada masa sulit berkembangnya suatu bisnis para pengusaha. Jadi si Jack Ma ini memanfaatkan keadaan yang sangat minim pada saat itu, lalu mencobanya untuk berwirausaha sehingga dia mempunyai usaha, yaitu usaha e-commerce. Yang kelima, ada berpikir kreatif dan inovatif. Jack Ma selalu memikirkan ide-ide baru dan kreatif untuk perkembangan Alibaba. Jadi
Jadi pada saat itu ketika Jack Ma ingin mendirikan e-commerce di Cina dengan tujuan membantu banyak pedagang di sana, pasti ada banyak orang yang menganggap idenya itu gila. Namun dia tidak putus di situ. Inovasi lain yang dibuat oleh Jack Ma adalah dengan mengembangkan toko retail offline Alibaba. Jadi, untuk memajukan bisnis, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk mencari strategi bisnis online yang tepat, mencari ide kreatif, dan belajar banyak pebisnis yang hebat. Misalnya contohnya ya kayak Jack Ma ini. Yang terpenting adalah ada banyak ide yang kita punya saat ini, dan jangan untuk menunggu lama, segera diterapkan ide yang kita punya tersebut. Dan dari presentasi kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai eBay, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce bertaraf internasional. Adapun profil eBay adalah sebagai berikut. Berdiri di San Jose, California, Amerika Serikat, tahun 1995, pendirinya Pierre Omidyar, industri berupa bursa pelelangan, produknya berupa lelang online PayPal, jumlah karyawannya 8.100, memiliki slogan The World Online Marketplace, dan situs resminya adalah www.ebay.com. Selanjutnya ada visi dan misi eBay. Visinya sendiri menjadikan perusahaan sebagai pemimpin dunia dalam pelayanan kepada pelanggan secara online. Sedangkan misinya menjadikan pusat pelayanan pelanggan yang terkemuka di dunia, tempat orang-orang menemukan apa yang diinginkan dan dibeli secara online. Dengan moto kerja keras, menyenangkan, dan tercatat dalam sejarah. Yang selanjutnya ada strategi yang digunakan eBay. Yang pertama, strategi IT. Strategi IT dibagi menjadi dua. Yang pertama, eBay mempertahankan sejumlah situs khusus, yaitu eBay Pulse, misalnya memberikan informasi tentang istilah pencarian populer, tren, dan item yang paling banyak ditonton. Yang kedua, terdapat konten eBay, komunitas lain termasuk discussion board, group, answer center, chat room, and review and guides. Yang kedua, dalam strategi yang digunakan eBay, yaitu strategi tingkat korporat atau perusahaan. Strategi tingkat korporat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, penetrasi pasar, yaitu usaha meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada saat ini dengan upaya pemasaran yang lebih besar. Upaya tersebut meningkatkan jumlah tenaga penjualan, meningkatkan jumlah belanja iklan, meningkatkan promosi penjualan secara ekstensif, dan meningkatkan publisitas. Yang kedua, ada pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan ke daerah atau geografi baru. eBay.com tidak hanya beroperasi di wilayah Amerika Serikat, tetapi Jerman, Inggris, Prancis, dan Amerika Utara atau Kanada, bahkan ke Asia Pasifik dan ke Amerika Latin. Yang ketiga, dalam strategi tingkat corporate atau perusahaan adalah diversifikasi konsentrik atau terfokus. Maksudnya, menambahkan produk atau jasa baru, tetapi berhubungan dengan usaha inti. Contoh, ebay.com.inc menjual PC melalui toko online-nya. ebay.com cukup mengirimkan pesanan komputer ke penjual grosir Ingram Micro yang mengemas dan mengirimkan adalah Ingram Micro. Yang keempat, ada diversifikasi horizontal, yaitu menambahkan produk dan jasa baru tetapi tidak ada hubungannya dengan bisnis inti. Contohnya, ebay.com menjual produk alat-alat perkantoran. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan Gojek. Profil perusahaan Gojek.
PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun bergerak dalam bidang penyedia jasa layanan transportasi yang dibagi dalam banyak layanan yang berbasis e-commerce. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek adalah perusahaan bernilai sosial yang merevolusi industri transportasi ojek konvensional. Gojek telah menuai prestasi berbagai juara satu dalam kompetisi bisnis global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Gojek yang berbasis e-commerce ini memilih menggunakan aplikasi yang dapat diunduh menggunakan smartphone untuk dapat berinteraksi dengan konsumennya dengan dua sistem pembayaran menggunakan cash maupun ojek kredit. Analisis manajemen. Yang pertama, Gojek menggunakan sistem manajemen yang membagi setiap layanan yang dimiliki menjadi divisi yang berbeda. Contohnya adalah layanan GoRide memiliki divisi yang berbeda dari layanan GoBox, maupun layanan lainnya untuk menghasilkan layanan yang maksimal bagi para konsumennya, walaupun masih di bawah satu manajemen pusat. Yang kedua, setiap daerah memiliki kantor pelayanan masing-masing untuk daerah regional operasinya yang berada di bawah pusatnya, yaitu di Jakarta. Yang ketiga, perekrutan Gojek lebih memprioritaskan merekrut tukang ojek konvensional lebih dahulu dengan mendatangi pangkalan-pangkalan ojek yang tersebar di daerah yang sudah masuk ke dalam sistem. Baru setelah itu perekrutan umum jika kota per daerah masih dirasa belum mencukupi. Analisis sistem informasi. Sistem yang digunakan pada Gojek adalah Functional Area Information System atau FAIS, di mana sistem ini menyediakan dukungan bagi berbagai area fungsional dalam suatu organisasi dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas masing-masing area internal. Aktivitas yang didukung oleh FAIS pada Gojek yang pertama, accounting dan finance. Yang kedua, marketing dan operations. Yang ketiga, human resource management. Selanjutnya, marketing dan operations. Yang pertama, accounting dan finance. Bagian 1, managing financial transaction. Pembagian keuntungan Gojek adalah 80 untuk driver dan 20 untuk manajemen Gojek. Bagian kedua, virtual close. Ability to close books at any time on short notice. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah setiap penghasilan yang didapat oleh driver Gojek langsung dikreditkan ke rekening driver masing-masing. Yang kedua, marketing dan operations. Penggunaan aplikasi mempermudah transaksi antar driver dan pelanggan. Yang ketiga, human resource management. Yang pertama, recruitment. Yang kedua, training. Semua calon driver akan menjalani training yang diantaranya menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi dalam smartphone, pelayanan, pelanggan, hingga edukasi mengenai safety riding. Bagian ketiga, performance evaluation. Penggunaan jasa Gojek dapat langsung menilai performance driver Gojek. Yang keempat, employee records. Banyaknya transaksi yang dilakukan oleh driver Gojek sudah langsung direkam pada aplikasi. Competitive advantage. Jenis layanan Gojek yang sangat beragam, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, membuat Gojek tidak hanya sebagai jasa Gojek saja, tetapi sebagai sarana kebutuhan akan jasa transportasi yang lebih lengkap dibanding pesaingnya. Jenis layanan Gojek yang sangat beragam disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia, membuat Gojek tidak hanya sebagai jasa ojek saja, tetapi sebagai sarana kebutuhan akan jasa transportasi yang lebih lengkap dibandingkan pesaingnya. Berikut adalah website dari perusahaan Gojek. Jika ingin mengetahui lebih dalam tentang perusahaan Gojek, kalian bisa menelusuri atau searching dari link tersebut. PT Sido Muncul Tbk
adalah perusahaan jamu herbal yang telah berdiri sejak tahun 1951, yang kini merupakan perusahaan herbal bertaraf modern yang selalu berupaya untuk memberikan produk-produk terbaik dan menyehatkan bagi seluruh konsumennya, dengan tetap menggunakan bahan-bahan alamiah yang berkualitas tinggi dan segar. Sido Muncul juga mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan proses produksi untuk setiap produk yang akan dijual, dan terus menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat. Visi dan misi PT Sido Muncul Tbk. Visinya adalah menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman, kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya adalah mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Tujuan organisasi. Organisasi yang diterapkan adalah organisasi laba, yang berarti suatu organisasi yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan laba dalam kegiatannya atau produksinya. PT Sido Muncul untuk mengejar kesuksesannya berupaya agar produk yang dibuat terus laku di pasaran dengan selalu melakukan inovasi dalam produksi dan tetap berkualitas tinggi, sehingga produk yang dijual akan terus mendatangkan keuntungan. Metode penelitian, segmenting. Perusahaan melakukan segmentasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, modern, pendidikan tinggi, kelas sosial menengah ke atas, dan gaya hidup tinggi. Targeting. Target pasar model, artis, kalangan akademisi, mahasiswa, anak muda etnis Tionghoa, orang yang memiliki prestasi di bidangnya, pengusaha ataupun karyawan kantor. Positioning. Mempromosikan produk yang simpel dan praktis di mana konsumennya adalah orang yang menyukai jamu bukan karena rasa dan ritualnya, tetapi karena manfaatnya. Pemasaran produk. Produk PT Sido Muncul di dalam negeri dipasarkan melalui jaringan distribusi Muncul Mekar yang berpusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Semarang, Bandung, Surabaya. Produk-produk PT Sido Muncul selain dipasarkan di seluruh Indonesia juga telah diekspor ke berbagai negara, yaitu Rusia dan Eropa Timur, Malaysia, Brunei, Singapura, Swiss, Jepang, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain, Aruba, negara-negara lain yang memiliki prospek bagus dalam penjualan produk jamu. Dalam waktu dekat akan menjadi tujuan ekspor PT Sido Muncul, yaitu Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Australia, Prancis, dan Inggris. Kelebihan dan kekurangan PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan pabrik jamu berstandar farmasi karena memiliki CPOTB dan CPOB. Pemilihan bahan baku pada PT Sido Muncul menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Terdapat dua pengemasan produk, yaitu pengemasan primer dan sekunder. Terdapat banyak laboratorium yang bertujuan untuk menganalisa suatu sampel agar produk yang akan dihasilkan memenuhi standar kualitas. Kekurangan. Beredarnya kabar burung yang mengatakan bahwa produk Sido Muncul mengandung kadar besi yang sangat tinggi. Lokasi pabrik yang jauh dari ibu kota. Struktur organisasi dan manajemen sudah sangat baik, namun beberapa bagian masih memiliki tugas yang sama. Zalora Indonesia. Yang pertama ada profil Zalora. Zalora merupakan salah satu e-commerce yang menjual produk-produk fashion online dengan destinasi terbesar di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, dan Indonesia. Zalora Indonesia didirikan oleh PT Fashion & Service Indonesia beralamat di Menara Bidakara 1, lantai 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 71-73, Jakarta, dan memiliki koleksi lebih dari 500 merek lokal, internasional, dan desainer.
Para pengunjung website Zalora dapat berbelanja online dengan pilihan produk fashion pria dan wanita mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk kecantikan. Yang selanjutnya, visi dan misi. Visi, kami bertujuan untuk menjadi salah satu toko online terlengkap yang akan melayani semua pilihan dan kebutuhan fashion Anda. Misi, yang pertama, kami adalah pemasok fashion dari berbagai brand dengan memanfaatkan teknologi yang memberikan Anda pengalaman berbelanja secara online. Yang kedua, kami telah merevolusi tampilan fashion di Asia dan membentuk kebiasaan berbelanja sesuai dengan gaya kepribadian Anda. Selanjutnya ada komponen yang ada di misi Zalora. Yang pertama, pasar atau market secara geografis. Pasar Zalora ini berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya teknologi. Karena memudahkan pembeli berbelanja dengan sistem navigasi yang mudah, pembeli bebas melakukan transaksi dengan proses lainnya dengan cepat dan mudah. Diawali dari promosi secara online seperti melalui Google, Facebook, Twitter, hingga kini merambah ke media elektronik. Kemudian komponen yang tidak ada pada misi Zalora. Yang pertama, konsumen. Konsumen itu berupa semua gender, mahasiswa, pekerja rumah tangga, pekerja kantoran. Yang kedua, ada produk dan jasa. Sebaiknya Zalora mempunyai misi untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pakaian wanita dan pria. Yang ketiga, ada fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas. Sebaiknya Zalora mempunyai misi untuk menjadikan concern for survival, growth, and profitability untuk mengetahui profitabilitas setiap tahunnya secara transparan. Yang keempat, ada fokus pada karyawan. Sebaiknya Zalora mempunyai misi untuk menjadikan concern for employees untuk meningkatkan stakeholders value. Lalu analisis SWOT Zalora. Strength. Zalora menyediakan fasilitas pengiriman gratis, biaya di tempat, dan jaminan 30 hari pengembalian. Zalora memiliki sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang handal berasal dari lulusan ilmu komputer dari universitas terbaik di Singapura. Untuk weakness, sistem konfirmasi untuk pembayaran sering terlambat untuk memproses transaksi dan komplain pelanggan yang lama untuk direspon customer service. Zalora belum bisa menyediakan fasilitas COD atau cash on delivery ke semua kota di Indonesia. Lalu opportunity, hadirnya sistem pembayaran seperti Mandiri e-cash dan rekening ponsel CIMB Niaga merupakan opportunity bagi Zalora karena yang dapat mempermudah transaksi pembayaran. Hadirnya YouTube dan sosial media seperti Pet, Twitter, dan Instagram merupakan referensi bagi konsumen Indonesia untuk melihat tren fashion dunia. Lalu trade. Banyaknya situs e-commerce kompetitor seperti Lazada dan Elevania dapat menjadi ancaman karena menjual produk fashion juga dan memiliki pangsa pasar yang sama. Konsumen yang merasa tidak puas terhadap barang yang dibeli dapat menjadi ancaman karena mereka akan menyebarkan testimoninya ke orang lain untuk tidak membeli produk fashion Zalora lagi. Kemudian strategi manajemen Zalora. Strategi penetrasi pasar atau market penetration strategy. Background founder. Analisisnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas dapat melihat peluang merupakan modal utama seorang entrepreneur dalam berbisnis. Latar belakang pendidikan menunjang seorang entrepreneur mengambil keputusan dan mengatur strategi berbisnis yang ingin. Setelah mengenali pangsa pasar, kekuatan produk, dan keadaan daya beli konsumen bahwa pembelian produk lewat online sangat baik, maka Zalora Indonesia didirikan dan menjadi market leader di Asia Tenggara.
Potensi dunia e-commerce Indonesia. Hasil analisisnya, Zalora menjadi pionir pertama menerapkan B2C karena melihat bahwa penerapan model C2C sudah mulai jenuh di pangsa pasar. Maka dari itu, Zalora melakukan penetrasi dalam menggapai pangsa pasar yang menjadi targetnya. Strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Untuk Zalora sendiri kan banyak brand-brand besar seperti Nike misalnya. Apabila barang dijual online, apakah tidak khawatir nantinya penjual di mall bakalan sepi? Hasil analisisnya, Zalora selalu menambah pangsa pasar yang ingin ditargetkan dengan cara mengeluarkan strategi COD atau cash on delivery. Karena Zalora merasa bahwa aspek terpenting dalam bisnis online adalah kepercayaan antara pembeli dengan penjual. Zalora juga mendirikan toko offline, yaitu The Zalora Shop. Kemudian tentang COD di luar kota itu, bagaimana ya caranya dan cara payment lain yang available di Zalora apa saja ya? Hasil analisis, dengan strategi COD memang tidak bisa menjangkau untuk bagian di luar pulau atau daerah-daerah terpencil. Untuk itu, Zalora melayani dengan metode pembayaran kredit card, bank transfer, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik seperti First Logistik, RPX, JNE, sehingga pembeli tidak perlu khawatir akan barang pesanannya tidak sampai. Kemudian ada strategi pengembangan produk atau product development strategy. Bagaimana angka transaksi Zalora? Hasil analisisnya, melihat transaksi yang naik setiap harinya bahwa Zalora bisa diterima di masyarakat dan mampu bersaing sehingga mampu untuk mengembangkan produknya. Kemudian, apa hal-hal yang baru yang ada di Zalora? Hasil analisisnya, Zalora mengeluarkan brand terbaru seperti salah satunya busana muslim dan menggait brand-brand ternama dunia serta mengembangkan mobile commerce karena mobile penetration penggunaannya sangat tinggi dibandingkan dengan internet penetration di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran Zalora. Yang pertama, kupon pembelian atau checkout. Pembelian pertama kerudung. Zalora memaparkan halaman kupon diskon 15%. Hasil analisis, Zalora ingin konsumen tetap selalu membeli produk yang ditawarkan karena setiap pembelian mendapatkan kupon diskon. Zalora selalu berharap setiap konsumen dapat mengajak orang lain dalam membeli setiap produk yang ditawarkan. Yang kedua, pertandingan plus kupon. Setiap pembelian pertama, Zalora mengirimkan satu email untuk turut serta dalam satu pertandingan yang Zalora adakan. Hadiah yang ditawarkan adalah sebuah MacBook Air dan Kate Spade Bag. Hasil analisis, Zalora ingin konsumen turut serta dalam pertandingan tersebut, guna mendekatkan dengan konsumen. Strategi pemasaran Zalora yang selanjutnya. Produk cadangan dalam email. Dalam email yang sama juga, mereka coba untuk cross-sell dengan menunjukkan produk-produk lelaki cadangan seperti di bawah. Biarpun kita membeli produk wanita seperti kerudung, mereka tidak mencadangkan produk wanita. Sebaliknya, mereka coba untuk memahami dengan memaparkan produk lelaki saja. Ini berdasarkan profil ketika mendaftar di laman mereka. Hasil analisis, Zalora ingin pembeli melihat produk-produk yang lain yang disediakan di web Zalora. Kemudian ada COD atau cash on delivery, lalu brand ambassador program, media sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.